Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat anggrek semua, apa kabar? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dimudahkan dan dilancarkan dalam segala urusan teman-teman. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, hari ini kita lihat proses pemindahan ya dari semaian keki. Jadi diawali dari semaian batang seperti ini ya. Tuh, keki kecil ya, menghasilkan keki kecil, kemudian saya tanam di media sabut ya, menggunakan peralon. Nah kalau teman-teman ada batang bekas itu ya, ranting kayu seperti kelengkeng, rambutan atau jambu batu, ini bisa ya dimanfaatkan. Karena saya tidak ada, saya menggunakan peralon. Jadi dari keki itu kita semai di sini ya, ditanam di sini menggunakan sabut bagian dalamnya, dan saya menanamnya banyak ya, didempet-dempetin untuk mengirit lahan dan juga sabut. Nah seperti ini didempetin, kemudian setelah 1 bulan sampai 1,5 bulan ya, muncullah dia tunas ya. Nah biasanya kalau tunas muncul itu ada berbareng dengan akar ya. Tuh seperti ini. Ini sudah cukup besar tunasnya. Nah setelah 1,5 bulan di sini ya, berawal dari keki tadi semaian batang, kemudian kita proses pemindahan ya teman-teman. Proses pemindahan. Nah jadi kita ambil seperti ini ya. Kita lepas dari media dari sini. Nah seperti ini dilepas ya. Nah kalau dia udah bertunas, ada tunas, tumbuh tunas, biasanya akarnya pun tumbuh bagus ya. Tuh akarnya bagus tumbuh, dan di sini udah tumbuh tunas teman-teman. Kelihatan nggak ya? Nah ini udah bertunas kecil ya. Nah ini udah bisa dipindah ya ke tempat yang lebih panas. Saya pindah ke tempat yang pulsan puren. Nah prosesnya seperti ini. Ini proses pemindahan. Tuh. Ini juga kan sudah ada tunas ya, tuh ini tunas. Jadi kita tambah sedikit sabut, kemudian ditambah sabut bagian luarnya yang ada kulitnya ya teman-teman. Ini kan ada kulit ya. Nah kemudian dipasangnya di tempat yang lebih panas pulsan puren ya. Tuh seperti ini prosesnya. Kita ikat dengan tali rapia saja ya teman-teman. Dipindah ke tempat yang panas ya, pulsan puren, supaya pertumbuhannya cepat. Karena kalau teduh itu akan pertumbuhannya kurang bagus ya. Nah seperti ini prosesnya. Jadi kita jarangin medianya, ditambah dengan sabut yang ada kulitnya. Jadi prosesnya seperti ini, diikat. Ikatnya harus kencang ya teman-teman, karena nanti ini sabut ini sedikit mengisut ya. Bukan sedikit lagi, mungkin banyak mengisut kalau sudah terjemur ya. Nah ini prosesnya seperti ini, diikat. Jadi agak padat juga karena ini mengirit lahan. Dan saya rawat dari sini, mulai dari sini itu sekitar 5 bulan teman-teman ya. Nah ini udah pada tumbuh ya, udah segar. Ini usianya udah ditanam di sini tempat panas 1 bulan ya. Jadi cepat sekali. Yang tadinya agak teduh dipindahin ke tempat panas, itu cepat sekali pertumbuhannya. Nanti setelah 5 bulan
saya panen untuk dipindah ke papan pakis dan dipersiapkan untuk dijual. Nah, kalau ini sudah sekitar 3 bulan ya dipindah dari semaian tadi. Teman-teman lihat, ini setelah 1 bulan di sini dia anaknya tuh tumbuh besar ya, karena ya panas gitu. Dan juga penyiramannya harus diseimbangkan antara panas dan lembab. Jadi dengan adanya cahaya matahari, dia akan lebih cepat tumbuh ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang seringkali bertanya pupuk apa, obat-obatan apa, hormon apa, saya tidak tahu ya. Karena saya tidak menggunakannya. Nah, jadi prosesnya seperti ini. Nah, ini baru saja diikat-ikat ya. Nah, ini baru ya, seperti ini, anaknya masih kecil. Nanti ini 1 bulan insya Allah akan gemuk seperti yang tadi. Tuh, jadi diikatnya seperti itu. Nah teman-teman, seperti ini. Jadi untuk batang yang gundul juga ya, kita bisa menanamnya. Kalau ada bonggol kita tanam seperti ini. Kalau ada bonggol, kalau yang tadi saya semai, batang yang disemai itu batang yang tidak ada bonggol ya. Nah, bonggolnya itu bisa disemai tersendiri, anaknya akan tumbuh besar ya, cepat dewasa. Nah, ini hasil-hasilnya ya dari proses penanaman keki itu. Ini sekitar 4 bulan, nanti 1 bulan lagi ini bisa dipanen. Nah, teman-teman, ini contoh semaian penanaman batang tanpa daun ya, tanpa akar. Nah, batang ini masih punya bonggol, jadi makanya saya semai seperti ini, tidak dipotong. Kalau yang tadi disemai ditungguin kekinya ya, kekinya kecil-kecil itu karena dia sudah tidak punya bonggol. Biasanya setelah dari sini, nah lihat teman-teman ya, tanpa akar ya, tuh tanpa akar. Oke, nah ini saya tanam begini aja, dia ngeluarin tunas ya, ini calon tunas sudah ada dan dia berbunga ya. Jadi anggrek itu sangat kuat karena nutrisi di sini itu ada banyak makanan ya, dan anggrek bisa menyerap air dan nutrisi lewat batang juga, sehingga dia bisa tumbuh ya walaupun tanpa akar. Nah, setelah nanti dia beranak, biasanya anaknya saya ambil. Nah, bonggolnya udah tidak punya mata tunas lagi, maka baru saya geletakin seperti tadi ya. Nah, seperti ini. Ini ngeluarin keki ya. Kalau ini ngeluarin bunga, yang satunya ini ngeluarin keki. Nah, ini dia selain punya keki di atas, sebentar susah nih, sempit. Selain punya keki di atas, dia juga beranak teman-teman. Lihat, oh beranak ya. Nah, jadi kalau kita menanam menyemai dari batang yang ada bonggol seperti ini, anaknya nanti akan langsung tumbuh besar seperti induknya. Beda dengan batang yang digeletakin seperti tadi, dia kekinya tumbuhnya kecil dulu. Kalau ini nanti langsung sesuai sebesar induknya semula ya. Tuh, ada tunas, ada juga keki ya. Jadi mudah-mudahan nanti di sini tumbuh lagi. Karena anggrek itu tiap mata tunas, nah tiap ruas dia akan mengeluarkan keki insya Allah ya. Jadi kalau nanti ini diambil anaknya, dipisah, batang ini akan saya semai geletakin. Nah, ini juga nanti kalau udah berakar diambil. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi tidak perlu modal banyak ya untuk punya beberapa pohon anggrek. Satu batang aja ini bisa menghasilkan keki banyak ya. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan benar-benar tumbuh ya. Dan itu tergantung karakter dari si anggrek, sehat dan tidaknya batang. Kalau ini kan batangnya besar ya, jumbo.
Jadi insya Allah kekinya akan tumbuh semua. Kalau kekinya udah kering keriput ya mungkin cuman beberapa biji aja yang tumbuh. Jadi tidak akan semua bisa tumbuh karena nutrisinya di batangnya kurang. Jadi kalau yang bertanya kapan sih tumbuhnya, berapa bulan, berapa lama, itu tidak bisa dipastikan ya teman-teman. Jadi tergantung karakter dari anggrek tersebut dan juga sehat dan tidaknya batang ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah ini setelah 4 bulan dia tumbuh seperti ini ya. Ini dari keki kecil. Nah teman-teman bisa lihat ya, ini keki awal nih yang kecil, keki awalnya bisa lihat ya. Ini keki awal yang kecil yang semai dari batang nih satu, kemudian dia beranak dan anaknya daunnya rontok ya. Saya buang sengaja karena waktu itu kena bintik-bintik seperti ini nih, ada hitam-hitam. Kemudian dia beranak lagi dan beranak lagi. Nah ini udah bagus mulus, nanti saya akan ambil ini untuk ditanam di papan pakis ya. Mungkin 1 bulan lagi ya. Dan hasilnya akan seperti ini. Kita lihat hasil-hasilnya ya. Tuh teman-teman bisa lihat. Jadi setelah cukup ya remaja, saya pindah ke papan pakis seperti ini. Nah ini kan baru ya. Nah ini baru belum 1 minggu ya. Nah sebesar ini saya pindah ke papan. Nanti lama-lama dia akan membesar seperti ini ya. Dan untuk akar jangan khawatir ya kok ditutup gitu, nggak masalah ya teman-teman. Karena akar itu akan menembus dengan sendirinya ke sabut seperti ini. Dia mencari cahaya matahari, nanti akan keluar dengan sendirinya. Nah dan ini hasil-hasilnya ya, alhamdulillah. Dipersiapkan untuk dijual nantinya. Untuk teman-teman yang berminat silahkan di chat WA ya. Kita jual sesuai stok yang ada, sesuai foto, video. Dan untuk pembayaran saya belum bisa menerima COD ya. Karena untuk COD itu kita harus membuat aplikasi. Sementara saya kan tidak ada yang bantu, jadi cukup repot. Jadi untuk pembayaran di transfer, via transfer, dan pengiriman dari Pangandaran, Jawa Barat. Nah terima kasih untuk teman-teman yang selalu setia menonton channel saya. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi teman-teman. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.